Halo Kingdom City! Wow, sangat menyenangkan bisa bersama dengan Anda dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung dalam ibadah kami hari ini. Nama saya Matt Filter. Kehormatan bagi saya hari ini untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Saudara, ini sangatlah menarik. Ini hari Minggu terakhir sebelum kita merayakan Natal. Dan juga 2 minggu terakhir sebelum tahun 2020 usai. Dan saya dapat mendengar beberapa berteriak, puji Tuhan untuk itu. Luar biasa, saudara, ini sungguh tahun yang gila. Tapi Tuhan juga telah melakukan beberapa hal yang menakjubkan. Di tengah semua kegilaan ini, berapa banyak yang sadar kita memberitahu orang-orang setiap saat apa yang iblis maksudkan untuk keburukan, Tuhan ubahkan untuk kebaikan. Ini sungguh sangat benar. Tuhan telah melakukan hal-hal keren selama 2020. Hari ini saya ingin mengambil perikop dari Alkitab dan memilahnya, dan saya rasa ini akan terhubung dengan setiap Anda hari ini. Tapi sebelum masuk lebih dalam, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas kesempatan berkumpul bersama di seluruh dunia. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, apakah orang berkumpul dengan keluarga, teman, atau hanya sendirian Tuhan, Bapa biarkanlah mereka tahu bahwa Kau bersama mereka. Ya Bapa, Tuhan, kami berdoa, biarkan firman-Mu dinyatakan dengan kuasa-Mu. Mampukanlah aku untuk menyampaikan firman-Mu dengan cara yang seharusnya. Biarkanlah firman-Mu berdampak, mengubahkan, menantang ya Tuhan, dan membebaskan setiap pendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, ada bagian luar biasa dari firman Tuhan dalam Markus pasal 4, dan itu adalah sesuatu yang Tuhan mulai sampaikan kepada saya selama tahun ini, terutama di tengah kegilaan dari semua yang terjadi. Itu adalah Markus pasal 4, ayat 35-41 dalam versi NLT. Begini bunyinya. Saat malam tiba, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita bertolak menyeberang ke seberang danau." Jadi mereka membawa Yesus ke dalam perahu dan meninggalkan orang banyak di belakang, meskipun perahu lain mengikuti. Namun segera badai dahsyat datang, gelombang tinggi menerjang perahu, dan perahu itu mulai dipenuhi air. Yesus sedang tidur di belakang perahu dengan kepala di atas bantal. Saya suka adegan itu. Murid-murid membangunkannya. Mereka berteriak, "Guru, tidakkah kau peduli bahwa kita akan tenggelam?" Ketika Yesus bangun, dia menghadiri ke angin dan berkata kepada ombak, "Diam, tenanglah." Tiba-tiba angin berhenti dan suasana menjadi sangat tenang. Lalu dia bertanya pada mereka, "Mengapa kamu takut? Apakah kamu masih tidak percaya?" Para murid sangat ketakutan. Siapa orang ini? Mereka saling bertanya. Bahkan angin dan ombak pun mematuhinya. Saudara, saya suka cerita ini karena seperti berbicara tentang sebuah perjalanan. Ini tentang perjalanan para murid bersama Yesus naik ke perahu, menyeberangi sisi lain danau. Sederhananya, judul khotbah saya adalah Hidup dalam Perahu. Hidup dalam perahu. Berapa banyak yang sadar bahwa hidup ini perjalanan? Dan yang saya lihat di perikop ini, ada 4 hal yang sangat menonjol bagi saya, dan mungkin buat Anda juga. Mungkin ini buat Anda, dan saya berdoa agar saat kita membahas hal ini hari ini, tidak hanya satu, tapi mungkin beberapa poin akan berbicara kepada Anda, untuk membantu Anda dalam perjalanan Anda dalam kehidupan di perahu ini. Dan lihat yang pertama ini, di sini Yesus dan mereka semua naik ke perahu dan mulai menyeberang ke sisi lain, benar? Saya suka ini karena dikatakan, tiba-tiba, segera badai dahsyat datang. Anda tahu, banyak di seluruh perjanjian baru kita dengar tentang badai yang tiba-tiba datang. Di suatu saat kita berlayar dengan nyaman, tiba-tiba badai besar datang. Kisah para rasul mencatat ini, mencatat tentang badai yang bertiup, dan Paulus ada di atas kapal ketika tiba-tiba badai datang mendekat. Sama halnya dengan hidup, 1 menit kita terus berjalan. Maksud saya, 1 menit kita ada di bulan Februari, semuanya manis di tahun 2020. Masuk Maret, boom, lockdown, isolasi, semuanya jadi gila. Dunia menjadi kacau. Siapa bisa tahu badai akan datang, ya kan? Dan tiba-tiba angin, ombak, air, semuanya mulai memenuhi perahu, benar? Saya menyukainya karena para murid benar-benar menanyakan pertanyaan ini. Mereka meneriaki Yesus. Mereka sebenarnya tidak bertanya, mereka meneriakinya. Kata mereka, "Tidakkah kau peduli kita akan tenggelam?" Pertama-tama, perhatikanlah ini. Lihat ini, dikatakan, "Tidakkah kau peduli kita tenggelam?" Saya tanya pada Anda ya, pernahkah Anda berkata seperti itu pada Tuhan? Saat Anda mengalami masa sukar, saat Anda mengalami badai, saat Anda sedang melalui saat yang sulit dalam hidup, saat tiba-tiba semuanya sepertinya melawan Anda, pernahkah Anda duduk dan berkata, "Hei, hei, Tuhan, tidakkah kau peduli aku binasa di sini? Aku sekarang di sini, semuanya buruk di sini." Pernah mengatakan itu kepada Tuhan? Dengar, saya harus mengaku, saya pernah. Anda tahu, saya ingin mengatakan saya tidak pernah melakukannya. Tapi saudara, saat tiba-tiba bencana terjadi, ada saat-saat di mana Matt Fielder kehilangan dirinya, berpaling kepada Tuhan dan berkata, "Excuse moi, tahukah kau apa yang terjadi di sini?"
Pernahkah Anda berkata kepada Tuhan, "Tidak pedulikah kau? Tidak pedulikah kau?" Sungguh, membaca ini menyadarkan saya, apa kita sadar apa yang telah kita katakan kepada Tuhan? Apa yang membuat kita sungguh berpikir bahwa Dia tidak peduli? Pikiran apa yang merasuki kepala kita bahwa Tuhan tidak pernah peduli? Saya sadar kadang ada di titik itu di mana saya terjebak dengan makna peduli dalam ukuran duniawi. Saya terperangkap akan peduli menurut gambaran dunia. Jadi saat segalanya tidak berjalan semestinya, saya berpikir Tuhan tidak peduli dengan saya. Tuhan peduli pada kita di luar pemahaman kita, saudara. Masalahnya adalah kita ingin Dia peduli dengan semua yang kita pikirkan dengan cara yang sama. Kita ingin Dia sangat memperhatikan semua yang kita pikirkan dengan cara yang persis sama dengan yang kita mau. Padahal bukan begitu caranya. Anda harus paham bahwa Tuhan sangat peduli pada Anda. Dengarkan, kita semua bersalah pernah seperti itu dalam hidup kita, apapun itu. Tapi dengarkan perikop ini. Matius 6 ayat 25-33. Yesus berkata demikian, "Aku katakan kepadamu, jangan khawatir tentang hidupmu, apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum. Dan tentang tubuhmu, apa yang akan kamu kenakan. Bukankah hidup lebih dari makanan dan tubuh lebih dari pakaian? Lihatlah burung di udara, mereka tidak menabur atau menuai atau mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapa Surgawimu memberi mereka makan. Apakah kamu tidak lebih dari mereka ini? Dan siapakah di antara kamu yang dengan rasa cemasnya dapat menambah 1 jam dalam hidupnya? Dan mengapa kamu cemas tentang pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras, namun aku berkata kepadamu, bahkan Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga itu. Tetapi jika Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini masih hidup dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia akan lebih mendandanimu, hai kamu orang yang kurang percaya? Sebab itu, jangan cemas dan berkata, apa yang akan kami makan, atau apa yang akan kami minum, atau apa yang harus kita pakai. Karena orang bukan Yahudi mencari semua hal itu, tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua hal ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, yang iblis mau adalah membuat Anda begitu fokus dan peduli dengan segala hal yang bersifat fana. Padahal sebenarnya kita harus memikirkan kekekalan. Yang kekal harus selalu menjadi prioritas. Saudara, ini cara pandang saya. Binasa di dunia ini sama sekali tidak seburuk binasa di alam roh. Oke, lihatlah Matius 10 ayat 28-31. Jangan takut pada apa yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat membinasakan jiwa. Melainkan takutlah akan Dia yang bisa menghancurkan jiwa dan raga di neraka. Bukankah 2 burung pipit dijual seharga 1 sen dan tidak satu pun dari mereka akan jatuh ke bumi tanpa kehendak Bapa? Bahkan rambut kepalamu pun terhitung olehnya. Mari kita berhenti sejenak. Saya membuatnya mudah bagi Tuhan setiap hari. Dia tidak harus menghitung terlalu banyak. Bahkan setelah 30 helai dia berkata itu sudah cukup, Matt. Relakan saja. Tapi dia bilang bahkan rambut kepalamu semuanya terhitung. Jangan takut. Karena sesungguhnya engkau lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nomor 1, kita berkata kau tidak sadar atau kau tidak peduli kita tenggelam. Tuhan tentu saja peduli pada Anda. Nomor 2, tidak sadarkah Anda siapa yang ada di perahu dengan Anda? Pikirkanlah ini. Tidak sadarkah Anda siapa yang ada di perahu dengan Anda? Begitu seringnya kita cepat lupa siapa yang ada bersama dengan kita. Siapa yang bersama kita? Saat badai datang kita lupa dia ada di sana. Menurut Anda, apa yang Yesus lakukan? Tidak dikatakan badai menghantam perahu, Yesus melompat berenang ke tepian. Tidak, dia di sana, dia ada di sana, dia ada di perahu, saudara. Dengarkan, Anda harus ingat siapa yang ada di perahu bersama dengan Anda. Dan jika Yesus ada di dalam perahu Anda tidak perlu panik. Jika dia bangun, coba bayangkan. Dengar ini, pikiran saya bekerja dengan gila. Saya membayangkannya saat saya membaca Alkitab, saya membayangkannya seperti sebuah film. Bayangkan ada badai datang, bayangkan Yesus berkata, cabut lalu menyelam. Dia bahkan tidak harus berenang, dia bisa berlari di atas air sambil berkata, duluan ya semuanya. Berapa banyak yang sadar dia tidak meninggalkan perahu. Jadi mengapa berpikir dia akan meninggalkan perahu Anda? Apa yang membuat Anda berpikir dia akan meninggalkan Anda? Tidak sadarkah Anda siapa yang ada di perahu dengan Anda? Dan dengarkan ini, saudara. Dia bukan hanya ada dalam perahu, dia tidur.
Saya menyukainya karena Alkitab berkata dia ada di buritan perahu, tidur dengan bantal di bawah kepalanya. Maksud saya, ya ampun, bukankah ini gambaran keren dari Tuhan kita? Kita semua berlarian, semua kacau. Kita berkata, semua berantakan di sini. Dunia bakal meledak. Dan Tuhan, apa? Dia tidur. Maksud saya, bukankah itu membuat Anda terhibur? Saya akan panik jika dia tidak ada di perahu, tapi dia ada di sana. Dia tidak hanya ada, tetapi dia tidur di perahu. Maksud saya, astaga, dia tidur saat Anda panik. Jujur saja, seringkali kita membuat Tuhan tertawa dengan reaksi kita yang berlebihan. Dunia sedang runtuh di sini. Ya Tuhan, gimana nih kita? Kita begitu ketakutannya dan Tuhan seakan, lihat itu Roh Kudus. Lihat mereka. Mereka kehilangan pegangan lagi kan? Saya yakin kita membuat Tuhan tertawa setiap saat. Dengarkan saya. Tidak sadarkah Anda siapa yang ada di perahu bersama Anda? Dengarkan ini. Matius 28 ayat 20. Yesus menyampaikan amanat agung. Dia mengatakan ini, ajarlah mereka melakukan semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Yosua 1 ayat 9. Saya akan tunjukkan ayat-ayat yang dapat Anda gunakan dalam hidup ini karena ini memang buat kita semua. Perhatikan. Yosua 1 ayat 9 mengatakan, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Kemanapun Anda pergi, Tuhan menyertai Anda. Roma 8 ayat 38-39. Paulus mengatakan ini. Sebab aku yakin bahwa baik kematian atau kehidupan, atau malaikat, atau penguasa, atau hal-hal yang sekarang, atau yang akan datang, atau kuasa baik yang di atas maupun di bawah, atau makhluk lain apapun, akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada. Tidak ada yang dapat memisahkan Anda darinya. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Jagalah hidupmu dari cinta akan uang dan puaslah dengan apa yang kamu miliki, karena Dia telah berkata, aku tak akan pernah meninggalkan engkau ataupun melupakan engkau. Jadi kita dapat dengan yakin berkata, Tuhanlah penolongku, aku tak takut. Apa yang bisa manusia perbuat kepadaku? Dia tak akan pernah meninggalkan Anda dan Dia tak akan pernah melupakan Anda. Saudara, itu kabar baik. Beberapa orang perlu mendengarnya sekarang. Anda merasa Anda sendirian? Anda tidak pernah sendirian. Bersama Tuhan, Anda selalu menjadi mayoritas. Dia bersama Anda sekarang. Anda hanya perlu menjangkau Dia. Saudara, sadarilah bahwa kehadirannya ada bersama Anda saat ini. Jadi Anda tidak sendirian. Anda tidak pernah sendirian. Dia selalu bersama Anda dan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Nomor 3. Saya suka bagian ini. Dikatakan, mereka membangunkan Yesus dan Yesus bangkit. Kemudian dia menghardik angin dan berbicara pada ombak. Jadi ini nomor 3. Jangan menghardik hal yang salah. Jangan menghardik hal yang salah. Pernahkah Anda mengalami di mana Anda berdoa untuk sebuah perubahan, tapi seperti tidak ada yang terjadi? Ayolah. Saya memang tidak dapat melihat Anda, tapi angkat tangan jika Anda berkata, ya itu aku. Apakah Anda pernah seperti itu? Anda berkata, ya Tuhan, aku klaim ini. Dia tertawa, Anda bersemangat, berbahasa roh, Anda menari, Anda bermain rebana. Air suci dipercikan kemana-mana dan Anda menggila. Perhatikan, saya tidak tahu tentang air suci itu ya. Jadi, Anda berdoa dengan sangat semangat, tapi tidak ada yang berubah. Pernah mengalami itu? Nah, dengarkan. Mungkin Tuhan sedang mengajar Anda kesabaran, itu bisa jadi masalahnya. Tapi bisa jadi Anda berdoa untuk hal yang salah. Anda mungkin berdoa untuk hal yang salah. Tanpa disadari, Anda menengking akibatnya, bukan menengking penyebabnya. Kadang Anda menghardik dampaknya, tapi bukan menghardik penyebabnya. Paham? Jadi pikirkanlah ini. Pastor Mark mengkhotbahkan firman yang luar biasa minggu lalu tentang menyingkirkan akarnya. Lihatlah Yesus. Yesus sering berurusan dengan akarnya, bukan buahnya, bukan? Markus 2 ayat 9-11 adalah kisah tentang seseorang yang lumpuh. Dan dia dibawa ke hadapan Yesus dan dikatakan dalam Markus 2 ayat 9-11, lebih mudah mana mengatakan kepada orang lumpuh, dosamu diampuni, atau bangkitlah, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Ada alasan mengapa Yesus mengatakan ini, karena ada konflik. Yesus melihat orang yang dibawa masuk ini sambil berkata, nak, dosamu diampuni. Dan beberapa orang berkata, siapa orang ini bisa mengampuni dosa seakan dia Tuhan? Dan mereka punya sedikit konflik dengannya, karena mereka tidak tahu siapa dia.
Maka Yesus berkata, mana yang lebih mudah dikatakan kepada orang lumpuh, dosa-dosanya diampuni, atau mengatakan, bangkitlah, angkat tempat tidurmu, dan berjalanlah. Tapi kamu mungkin tahu bahwa anak manusia memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa. Jadi dia sungguh membuktikan maksudnya di situ. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, padamu kukatakan bangun, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah. Benar? Yesus tidak ingin hanya berurusan dengan buahnya, dia berurusan dengan akarnya. Benar? Dia tahu bagian mana yang harus dimainkan dalam doanya. Paham? Dia bisa saja hanya berkata, bangun, ambillah tempat tidurmu, dan berjalanlah. Tapi dia berkata, nak, dosamu sudah diampuni. Jadi terkadang kita berdoa dan menghardik, tapi kita menghardik hal yang salah. Ya kan? Yesus menangani akarnya, bukan hanya buahnya. Saya ingin Anda mencatat ayat di bagian ini. Dan Markus pasal yang keempat, perhatikan, sangat penting di ayat 39 dikatakan, saat Yesus bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada ombak, diam dan tenanglah. Dua hal terjadi di sana. Pertama, dia menghardik angin dan berbicara kepada ombak. Dia menghardik angin dan dia berbicara kepada ombak. Mengapa tidak menghardik keduanya? Mengapa tidak menghardik keduanya? Beberapa dari kita telah menghabiskan bagian terbaik dari perjalanan Kristen kita dengan menghardik ombak dan fokus pada hal yang salah dan bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak menjawab. Jadi perhatikan, mengapa Yesus menghardik angin tetapi berbicara kepada ombak? Mengapa? Saya akan beritahu Anda alasannya. Karena saat Anda menaklukkan angin, ombak akan mengikuti. Ombak tidak menciptakan angin, tapi angin menciptakan ombak. Itulah sebabnya Yesus menghardik anginnya, bukan ombaknya. Jika kita menghardik ombaknya, ombaknya mungkin sudah tenang, tapi coba tebak, angin akan menangkapnya kembali. Tapi dia menghardik angin dan berkata kepada ombak, tenanglah. Beberapa dari kita yang hadir saat ini, mungkin Anda sedang berdoa, tapi Anda mungkin berdoa untuk dampaknya, bukan untuk penyebabnya. Beberapa dari Anda berdoa agar teman yang itu berubah. Tuhan, temanku itu perlu diubah. Ya Tuhan, kau harus mengubahnya. Anda sebenarnya sedang mencoba menyingkirkan selumbar di mata mereka, tapi masalahnya ada balok di mata Anda. Sebelum Anda mengeluarkan balok di mata Anda tak akan pernah bisa mengeluarkan selumbar dari mata mereka, iya kan? Masuk akal? Beberapa dari Anda menengking mimpi buruk yang Anda alami di malam hari. Saudara, saya simpati kepada mereka yang mengalami mimpi buruk, tapi beberapa dari Anda menghardik mimpi buruk tersebut, padahal bukan itu yang harus dihardik, tetapi sampah yang terus Anda tonton, penyebab mimpi buruk itu yang harus dihardik. Puji Tuhan, mari pahami itu. Beberapa berkata, aku mengalami mimpi buruk. Saya tahu ada saat-saat di mana Anda mengalami mimpi buruk padahal tidak menonton sesuatu yang buruk atau mendengarkan yang buruk. Ini beda cerita. Tapi saya menyukai orang-orang berkata, Pastor doakan aku mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dan mengejutkannya, mereka menonton semua jenis horor. Katanya itu tidak mempengaruhi mereka. Tentu berpengaruh, itu penyebab mimpi burukmu. Aduh, keluar sudah semuanya. Menghardik rekening bank Anda karena kosong. Padahal masalahnya adalah Anda tidak tahu cara menabung atau cara membuat budget. Hardik terus rekening bank Anda hingga sapi bisa terbang. Apapun itu maksudnya lah. Itu tidak akan mengubah rekening bank Anda. Anda perlu mulai berhadapan dengan penyebabnya, bukan akibatnya. Mungkin Anda buruk dalam anggaran, mungkin Anda buruk dalam menabung. Anda menghardik berat badan Anda. Aku tengking lemak ini dalam nama Yesus. Tapi Anda makan McDonald's setiap hari. Puji Tuhan. Dengar ya, tidak ada gunanya menengking kenaikan berat badan Anda. Saya sering beritahu orang-orang, jika Yesus dapat mengubah air menjadi anggur, dia dapat mengubah lemak menjadi otot. Tapi meski saya sangat berharap itu menjadi jawaban doa yang nyata, saya sudah mencobanya, tidak berhasil. Saya berkata, six pack dalam nama Yesus. Six pack dalam nama Yesus. Ada six pack, tapi sangat tersembunyi. Beberapa pria berkata, Tuhan, istriku selalu ngomel. Uruslah istriku ya Tuhan. Tapi mungkin dia mengomel sebab Anda tidak pernah tepat janji. Jadi masalahnya bukan pada omelannya, masalahnya adalah Anda tidak menepati janji. Mungkin jika Anda tepat janji, istri Anda tidak ngomel. Anak-anakku selalu membuatku sedih, mereka tidak pernah mendengarkan. Hajar mereka Tuhan, ingatkan mereka untuk hormat dan taat. Akan kukutip terus Efesus 6, laki dan laki. Tapi mungkin itu karena Anda tidak pernah memuji mereka. Anda selalu mengeluh tentang mereka. Anda selalu memberitahu Tuhan apa yang tidak mereka lakukan, bahwa mereka tidak cukup baik, dan tidak pernah mengucapkan kata-kata baik kepada mereka, sebab itu mereka bermasalah dengan ketaatan dan hormat kepada Anda. Saudara, dengarkan isi hati saya dalam hal ini. Jika saya ingin anak-anak saya menghormati dan mentaati saya bukan hanya mengatakan semua yang salah yang mereka lakukan, tapi saya membumbui dengan beberapa pujian. Saya harus membiarkan Tuhan tahu bahwa saya mengasihi mereka. Aku mengasihi kok, sebab itu aku memukul. Puji Tuhan. Aku butuh lebih banyak uang, Tuhan. Nah, dengarkan, mungkin Anda hanya perlu berhenti menghabiskannya lebih cepat daripada mencetaknya. Jadi, Anda menengking area yang salah, di mana Anda menghardik efeknya, bukan penyebabnya.
Jadi ketika Anda mengerti akibatnya, bukan penyebabnya, mungkin itu akan pergi sesaat, tapi akan kembali lagi. Itu karena ombak bukanlah masalahnya, tapi anginnya lah yang perlu dihardik. Itu sebabnya Yesus menghardik anginnya dan ombaknya mengikuti. Saya suka ini karena Yesus terus-menerus diuji di area ini. Dia sering diberi pertanyaan oleh ahli Taurat. Dia tidak pernah menjawab pertanyaan tersebut sebab tujuan mereka bukan untuk mendapatkan jawaban darinya. Tujuan mereka adalah menjebak dia. Saya sering memikirkan tentang ini. Suatu malam saya berkata, "Tuhan, tunjukkan aku bagian di mana ada hardikan yang salah, di mana hardikan itu ada di tempat yang salah." Dan salah satu yang paling jelas yang saya bisa temukan adalah ini, yang mungkin semua tahu, Matius 16 ayat 21 sampai 26. Yesus membukakan Petrus baru saja mendapat wahyu tentang Yesus sebagai Kristus, dan sekarang Yesus membukakan sesuatu atau yang akan terjadi di masa depan, bahwa anak manusia akan dikhianati dan diserahkan, dia akan disalibkan, tapi bagian kerennya dia akan bangkit lagi di hari ketiga. Dikatakan di ayat 21, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, dari imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Itu tidak akan menimpa engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya itu?" Lihat, pola pikir Petrus salah. Dan Yesus harus menegur hardikan Petrus dan berkata, "Tingkah lakumu seperti iblis. Kamu tidak berpikir dari perspektif Tuhan. Kamu tidak berpikir dari rencana yang Tuhan akan nyatakan. Kamu sedang berpikir dari rencana manusia." Dan seringkali saya menemukan diri saya sendiri saat saya menegur area yang salah, itu karena saya punya pola pikir yang salah. Saya berpikir dari motif duniawi atau murni kedagingan daripada bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa perspektif yang harus kupegang dalam hal ini?" Sederhananya kita bertanya, "Tuhan, apa sumbernya?" Tanya Tuhan apa penyebabnya? Mengapa aku selalu marah? Mengapa aku selalu bergumul dengan ini? Tuhan, apa sumbernya? Sebab aku tidak ingin mendoakan akibatnya saja, aku ingin mendoakan penyebabnya. Saya ingat waktu saya masih kerja di Glenrock Hydraulics. Saya jurulas tersertifikasi dan biasa mengelas silinder bertekanan tinggi. Itu adalah portofolio saya saat itu. Saya bergumul dalam pekerjaan ini karena saya tidak suka manajemennya, saya tidak suka para bosnya dan sungguh mengumuli ini. Sepertinya kami dipekerjakan secara berlebihan dengan upah tidak sepantasnya. Saya marah, saya selalu kerja dalam amarah, saya marah dengan bos, saya selalu cari kesempatan untuk berkelahi. Saya datang pada Tuhan, saya berpuasa dan berdoa. Awalnya saya berdoa, "Tuhan, keluarkan aku dari pekerjaan ini. Keluarkan aku dari sini." Di hari kedua puasa saya merasa Tuhan berkata, "Doa yang salah." Dan saya merasa ditantang Tuhan untuk mendoakan ini. "Tuhan, ubahkan aku di pekerjaan ini, atau ubah pekerjaannya." Ini mengubah cara pandang terhadap keadaan ini dari duniawi menjadi ilahi. "Tuhan, jika aku masalahnya, ubahlah aku ya Tuhan. Tapi jika bukan aku masalahnya ya Tuhan, maka ubahlah pekerjaanku." Saudara tahu, Tuhan menjawab doa itu. Dia mengubah saya terlebih dahulu. Hingga saya senang bekerja di sana, lalu dia ubah pekerjaan saya. Dan memberi pekerjaan yang lebih baik. Tapi dia mengubah saya lebih dulu. Perhatikan saudara. Jadi pahami ini. Kita harus tahu perspektif Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan, jalan apa yang harus aku lalui dalam doa-doa ini? Saya membayangkan Daniel dan gua singa. Saudara tahu cerita ini, di Alkitab di dalam kitab Daniel, Daniel dilemparkan ke gua singa walau tidak melakukan kesalahan apapun. Bagian terlucunya adalah raja yang melemparkannya ke dalam gua singa panik dan tidak bisa tidur. Tapi Daniel tidurnya nyenyak. Dan saat raja datang ke gua singa, mungkin mendapati Daniel sedang bersantai sambil berkata semua baik-baik saja di sini. Saat Anda punya perspektif Tuhan, Anda dapat tidur bahkan di antara singa. Tengkingan apa harus kita utarakan kepada siapa? Hal apa sajakah yang seharusnya kita tengking? Dan poin terakhir adalah, jangan lupakan janjinya. Jangan lupakan janjinya. Apa yang saya maksudkan? Apa kata pertama yang Yesus berikan dalam petikan perikop firman ini? Dikatakan di ayat 35, dikatakan saat malam tiba, Yesus berkata kepada muridnya, "Marilah kita bertolak
ke seberang. Saat malam tiba, Yesus berkata kepada murid-Nya, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Versi lain berkata, "Ayo naik perahu dan pergi ke sisi lain." Itu kata pertama yang Dia beri. Menurut Anda Tuhan berubah pikiran? Apa menurut Anda semua ini mengejutkannya? Saya bisa pastikan, tidak ada yang bisa mengejutkan Tuhan. Tahun 2020 tidak pernah mengejutkan Tuhan. Dia tidak berkata, "Hei, siapa? Apa? Kok bisa ini terjadi? Hei, Roh Kudus, malaikat, kesini. Kok bisa COVID terjadi di tahun 2020 ini?" Ini tidak mengejutkannya. Ini mengejutkan kita. Tapi Tuhan sungguh-sungguh dengan apa yang Dia katakan. Dan saat Dia berkata kepada murid-muridnya, "Kita akan naik perahu, kita akan pergi ke sisi lain." Itu adalah janji yang seharusnya dipegang para murid. Apa janji Tuhan yang Anda lupakan? Ingat-ingat kembali janjinya kepada Anda. "Aku punya rencana untukmu, untuk mendatangkan kesejahteraan. Aku akan menjagamu dan keluargamu. Keluargamu akan diselamatkan, tubuhmu akan disembuhkan. Suamimu akan kembali, istrimu akan kembali, anak-anakmu akan kembali kepada Yesus. Hidupmu akan diberkati. Hidupmu akan bebas secara finansial." Apapun itu yang Anda tulis di bagian belakang jurnal Anda tulis di bagian belakang Alkitab, atau Anda rasa Tuhan bicara pada Anda begitu jelas dan menantang Anda, berkata, "Aku menjanjikanmu." Saudara, Dia tidak akan lupa akan janjinya. Kita yang lupa. Anda harus kembali ke janji itu. Jangan lupakan janjinya. Kembalilah pada apa yang Dia katakan pada Anda. 2 Korintus 1 ayat 20 berkata bahwa semua janji Tuhan adalah ya dan amin. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kita. Saudara dengarkan. Dia tidak pernah meninggalkan atau melupakan Anda. Dia peduli akan Anda lebih dari apapun. Firman Tuhan memberitahu kepada kita di dalam Alkitab bahwa pikirannya tentang Anda lebih dari butiran pasir di pantai di seluruh planet ini. Dia mengagumi Anda. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, tidak akan pernah melupakan Anda. Dia selalu bersama Anda apapun situasinya. Mulailah tengking penyebabnya, bukan akibatnya. Tuhan, apa yang bisa aku pelajari dari badai ini? Tuhan, apa yang aku butuhkan untuk bertumbuh dalam badai ini? Apa yang sedang Kau ajarkan padaku saat ini tentang keuangan? Apa yang aku lakukan yang terus membuatku marah ya Tuhan? Bapa, aku mau menengking dengan benar dan berhenti menengking hal yang salah. Aku mau menghardik angin dan berbicara kepada ombak. Lalu kembalilah kepada janjinya. Dia tidak pernah berubah pikiran. Dia selalu bersamamu. Dia selalu bersamamu.